Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ian. Oke, kali ini saya akan mendatangi sebuah tempat servis HP. Tapi servis HP ini tidak di toko, tapi lokasi di rumahan saja. Dan saya setiap ada permasalahan terkait HP rusak, error atau sebagainya, itu saya selalu ke tempat Mas Bayu ini, karena selain orangnya baik, penjelasannya detail terkait permasalahan HP, dan ya bisa dikatakan harganya sedikit miring lah. Bagaimana kelanjutannya? Yuk kita saksikan bersama-sama. Bos, jalanan bos. Turn left onto Jalan Abdul Qadir, then turn right onto Jalan Padat Karya. Jalanannya padat merayap. Ya, ini pemandangan pinggiran Kota Tangkalan Bun, banyak sekali sampah. Pokoknya jos. Nggak tahu kenapa ini. Jalan Padat Karya. Sebenarnya kalau jarak tempuh dari rumah saya di Bamban menuju lokasi ke rumahnya Mas Bayu ini 200 meter ya kurang lebih Jalan Sukma Aryaningrat. 15 menitan lah. Kita lewat jalan-jalan gang-gang aja. Dan kabarnya di Tangkalan Bun ini karena hujan yang terus menerus mengakibatkan banjir, tapi banjirnya nggak dalam sih, cuma di pinggiran-pinggiran sungai aja yang meluap. Nah seperti ini nih, nah ini meluap dia di pinggiran sungai ini, banjir, banjir. Kemudian side tentun left onto Jalan Nah, Pangeran kita bisa lihat Antasari. sendiri ini jembatannya, waduh jembatannya bos, penuh sampah bos. Ini air meluap nih, banjir semua nih, sampah-sampah bos, banjir. Entah dari mana itu sampah, ini pasti. Semoga kesadaran masyarakat Left onto Jalan Pangeran Antasari, meningkat, then biar right onto Gang Buntal. banjir yang nggak berlarut, jangan buang sampah sembarangan. Ya, gitulah. Nah, kita sudah masuk daerah pasar. Daerah pasar Indrasari, Kampung Baru, Pasar Indrasari. Rumahnya Mas Bayu ini lokasinya di Gang Buntal, Gang Buntal, di daerah dekat pasar Indrasari. Nah, itu ada di sebelah kanan, Gang Buntal. Ya, ini kan Gang Buntal, masuk dalam. Saya tuh sebenarnya sudah dari kemarin ngasih HP ini, dan sudah dikabari kalau HP-nya sudah selesai. Ngasih HP-nya kemarin sehari aja. Ya, termasuk cepat lah. Masuk ke gang-gang. Nah, banjir, meluap, airnya meluap. Ini sudah di pinggiran sungai. Wah, banjir bos. Gimana ceritanya ini kita nih nanti naik nih? Wah, sudah sampai. Itu rumahnya di tingkat 2. Rumah tingkat 2. Ya. Lokasinya banjir, berarti kita harus kaki ini harus diangkat dulu nih, kalau enggak kasah. Waduh, Nek, ada Bayu kan Nek? Ya Nek,
Banyak berdalam lah, Nek. Waduh, bos, kita luar biasa ini. Dalam mana lah? Dalam. Lumayan. Ya. Jalan satu-satunya. Oh, nggak kecemplung nih HP nih. Pegang dulu. Ada yang terperosok kan, Nek? Ada yang terperosok kan nih? Itu ada lubang anak Adi gugur situ. Oh, ada yang terperosok lah. Waduh, ini harus hati-hati berarti nih. Abah Hasan gugur juga sama lagi aku ke Deda, aku mudik. Ada di anaknya tuh gugur lah ada. Hasan, tapi papan. Wah. Menyebaran. Dalam lah, berapa hari sudah nih? Wah, lumayan. Setengah bulan ada loh. Waduh. 20 hari, setengah bulan, 15 harian. Assalamualaikum. Kita sudah sampai. Jarang-jarang Manela. Naik ke lantai 2, ketemu dengan Shifu. Shifu. Waduh. Masih hidup ada HP-nya. Woi bro, serius bro, mati lagi kah bro? Langsung masuk ke dalam tas nih. Kuy, canggih. Tadi berjalan mbak. Ya, Alatannya. kalau kamu tanya HP-nya kan Udah hidup kah belum bro? Jangan kami hidup tekan foto. akhirnya mati mbak. Oh hidup mbak. Kami bro. Kemarin mati lo bro nih HP. Mati dong. Luar biasa. Jadi YouTube kita nih kita tayangkan nggak kemarin tuh? Jangan jelek. Jadi apa problemnya nih bro? Hah? Problemnya apa nih? Angkatin hidup coba. Problemnya apa? Angkatin hidup ya. Aku tanya yang berapa perbaikannya sekalian. Ada usaha. Loh, kok ada usaha? Kasihan dia orang baru pakai 2 hari. Iya. Nyaman ya. Bro, jadi gimana bro? Nah, kasih itulah. Kasih review di itu aja. Hah? Oke. Review di mana? Waduh, Di Facebook kah? di Google Map. Oh, kayak apa caranya? Coba tunjukkan lah. Hah? Coba tunjuk kayak apa review Google Map. Kamu ada Google Map? Makanya aku bilang tulisan Gemini elektronik. Gemini elektronik di Google Map. Terus? Pasti buka. Terus? Mana HP Gam? Oh iya ini. Jangan dicari apa itu Gemini. Nggak jemput mulu. Pilih apa? Gemini. Cari Gemini. Ini kah? Iya. Nah, itu nah tambah lagi bang. Nih. Tentang tuh 2 mah tuh. Terus tambahnya kayak apa? Nah. Apa kesannya lo? Servis. Kulihat tuh kayak ada Adi. Mantap. Luar Tapi biasa. cuma nulis Jos mah dia. Kesalahan kerja dulu. Rupanya itu dia dipanggil ke kawalnya. Kawalnya itu mengalami juga. Belum. Terus di mahal bro. Samsung. Ikan udah pada tuh bah. Saya punya benda itu tuh. Terus? Dapat malam tadi ku ambil. Sana sebenarnya 2, cuman yang satunya tuh soketnya aku gak punya. Jadi aku kada kawa menggawi, aku gak punya yang ini alatnya yang satu. Jadi satu mah aku bawa. Aku selesaikan pagi tadi. Aku antarkan. Tapi orangnya sudah telanjur ganti 1.600.000. Oh kuy. Tapi orang yang mati itu. Padahal bisa mah dihidupin. Sudah dihidupin. Aku antar ke sana. Jadi problemnya apa? Di MMC. Dia kada bisa baiki. Iya, MMC sekarang tuh kada kayak dulu. MMC sekarang tuh ekstrim. Yang sudah bisa MMC aja belum tentu bisa baikinya. Yang mengerjakannya tuh kan orang yang ngerti MMC itu tuh. Ada bisa dia ngerjakan. Kada bisa. Masalahnya di mana berarti dia? Masalahnya skill orang kada sama. Skill orang tuh ada sama lah. Cuman yang jadi kendala aku kada bisa ngebalikan emailnya, tapi sinyal normal. Tapi bisa dihidupkan sama Ikam. Iya hidup HP-nya. Udah aku kirim fotonya. Tapi duitnya udah telanjur dikasih. Udah tadi aku minta 200 mana. Padahal skala Padahal tuh perbaikan MC tuh di atas 500 kalau bro. sebenarnya cuman karena ini nih sesama
teknisi mah baik. Hitungannya sama ini orang yang langsung minta baiki Note 7 lagi ini nah. Kaget juga dia melihat lo kok bisa baik lah ajarnya. Mantap. Yang satu ini butuh BJA berapa? Yang satu di sana. Ya gua berapa lah? Narik nih, kawal kan 150 aja balik. Jangan ku minta 200. Dia mah nambahin 50-nya. Marah kan dia. Tapi untuk skala MNC 200 tuh murah banget ya. Baratan nah kada bisa-bisa. Nah, kalau sudah di kena bola belum. Enak nih es jeruknya bro. Iya. Layanannya. Aku sukanya dia nih. Kalau kita beli es jeruk di lain tuh paling 2. Ini nih yang di depan situ kah? Ya, paling 2 biji atau 3 biji loh. Ini? Jeruknya. Dia tuh 4. Pakai gula kah? Pakai gula yang cair tuh bang. Senang selesnya dulu. 4 biji lah. 5.000. Gitu. Iya 5.000. Terus ada HP apa lagi yang rumit bro? Tidak, yang lain ini masih nunggu alat punya abangnya Jaki. Kami selesai mau kuantarkan semua ini punya Jaki. Punya kawannya bang. Berarti kamu tuh selain Jaki siapa lagi? Kamu nerima di mana aja? Paling banyak tuh Bendo, Bang Udin, Jaki dengan Ali-nya. Cuman sebenarnya tuh itu pun udah keteteran lah. Kalau dari Ali itu sisa orang apa? Sisa percobaan orang, tumbalnya di Ikam. Orang kesan latihan, Ikam kesan membaikinya. Cuman untungnya tuh yang itu ini sudah aku baiki, jadi aku kada bisa, kada mau connect, jadi lo kayak apa aku memaksanya biar connect kan? Aku balikan aja lagi. Dia kan metodenya tuh kan banyak mah untuk perbaikannya tuh. Metode pertama kan di ISP yang pasang kabel-kabel di IC-nya tuh lo. Nah itu kan gagal. Metode kedua tuh service center atau remote. Remote tuh maksudnya orang yang punya ID Oppo, Pak. Itu lebih aman karena kita tidak perlu bongkar HP. Tapi kita menggunakan tool yang memang asli milik Oppo sendiri, Pak. Jadi kita bisa membuka kuncinya. HP Oppo kah? HP Oppo mah, tapi Oppo yang terbaru tuh A5 2020 itu. Jadi kan jarku metode ISP kada bisa, jarku di remote aja li, jarku rupanya kawal ya tuh menyahut teh. Asal aku ada di situ kan orangnya. Sekali dia ngerjakan malah mati, kada bisa ngembalikan lagi, menghidupkannya kada bisa. Lupa aja alatnya hilang 2 biji yang kecil tuh dengan jalurnya putus satu. Jalur yang putus itu yang bikin stres, Pak. Kayak gitu. Jadi jangan Ali tolong yuk, daripada aku mengganti jangan balikan asal ya kalau bisa. Nah, balikan asal batu tuh. Aku menghidupkan itu menghidupkan. Balang. iPhone-nya kayak apa? Baikam lah. Gimana? iPhone Jaki. Belum bro, itu harus dicetak CPU sama BB CPU-nya 2 IC. Mana pun cari alat-alat iPhone nih. Oke, kalau aku menyiapkan komponen untuk perbaikan iPhone tuh kemerawan. Aku memang tidak suka iPhone tuh jujur mah. Tapi duitnya lumayan. Emang duitnya lumayan. Kalau memang ada khusus di Bangkalan Bundi memang salut aku. Investasi di situ bro. Aku jenjang karir bro. Menggawi iPhone tuh mata tuh harus di bawah mikroskop terus. Iya, lihat bedanya harus halus lah. Di YouTube tuh teknisi iPhone tuh mana ada yang bergawi mata telanjang. Kecuali masang konektor LCD ya. Kalau sudah mengerjakan komponennya tuh semua mata tuh dah berilik mikroskop tuh. Apa bedanya berarti dengan HP Android? Ya mana? HP Android itu kan komponennya masih besar-besar. Memang dia masih besar jauh. Perbandingannya tuh setelah Samsung tuh. Iya, setelah Samsung sama ini. Masih besar-besar mah. Besar-besar. Nah, iPhone. Tuh Android sana tuh. Mana? Yang udah aku buka tuh. Ini. Ya. Ini Samsung ya. Oh iya. Kayak sebaris malah. Iya, iPhone kan semua PCB-nya mirip-mirip. iPhone. Nah, Samsung. Loh ini Samsung juga ini, Bro. Bandingin kan? Iya. Ini Android lah. Ini lihat malu yang komponen yang kecil-kecil itu aja bandingin. Masih tetap kecil iPhone, kan bisa dilawan. Ininya.
Iya, resistor kapasitornya tuh bro. Kayak apa nih, sudah aku ambil nih IC touch untuk sentuhannya tuh iPhone 6 tuh. Goyang sedikit tuh berhamburan sama komponen kecil-kecil di samping-sampingnya tuh. Jadi kalau Ikam ngangkat IC-nya tuh harus presisi, kada boleh bergetar. Kalau Android ini kan goyang-goyang dikit kada apa-apa mah. Kada bakal kesenggol komponen lain, kecuali ekstrim bujur goyangannya. Berarti rapat bujur lah, Iya, iPhone ini lah. Makanya ketelitiannya itu kan beda juga tingkatannya. Apa ini sudah tua, nggawi yang kayak itu, oh kulit. Berapa banyaknya ketolak atau itu memang Bukannya kada bisa membaiki lah, kada bisa baiki, cuman tapi itu memang kada spesialis itu Bang. resikonya juga besar lah. Sananya bro, iPhone nih, tau lah pinsetnya iPhone tuh berapa harganya? nggak tahu. 150.000. Yang super fine-nya tuh, super fine-nya itu Pinsetnya tuh. pinsetnya aja buat menjepit komponennya tuh. Kalau untuk khusus Android, Ya, kalau untuk Android itu puluhan ribu mah, 15.000 ya ada harganya. berarti memang spesial semua lah. Spesial dia tuh kada bisa, memang lain kelasnya sendiri. Berarti harganya juga beda lah perlakuannya. Kalau kita membeli terbaik apa alat-alat hardware khusus iPhone tuh ada kada keduitan bro. Beli satu tuh supportnya misalnya cuma dari iPhone 5 sampai 6 plus. Untuk yang seri ke atasnya kita harus beli lagi. Solder khususnya tuh. Berarti sama juga dengan soldernya. Solder khususnya tuh. Beda jenis HP, Beda jenis iPhone. lain lagi Cuma harus soldernya. melengkapi lagi. Bangke jarku. Ini aku melihat mah toko online tuh. Oh, kok jarku lain lagi. Kamu tuh ini sama dengan cetakan IC-nya tuh. Oh, Cetakan IC itu paling kita beli satu keping tuh untuk satu tipe iPhone mah. Karena untuk seri lainnya itu kita harus beli lagi satu keping gitu. Beda dengan Android, beli satu untuk sudah berapa puluh tipe itu tuh, beda merek mah paling. tapi sudah bisa semua tipe lah kalau Android lah. Nyaman dilihat mata Pak Mas itu tuh mesinnya. Berarti tantangannya ke depan tuh untuk jenis HP terbaru nih makin sulit lah perbaikannya. Iya, sudah pasti lah. Maksudnya untuk jenis iPhone. Teknisi itu bagus itu mungkin sekolah lagi sebenarnya. Kalau memang ada supaya naik jenjang yang ke tingkat itu juga. Khusus. Kalau aku tuh kan pelajari sendiri mah, meningkatkan diri mah aku tuh. Bayangkan dari zaman Berarti meningkatkan dirinya langsung otodidak melihat problem permasalahan perbaikan HP itu langsung praktek lah. langsung praktek. Tapi kalau untuk Android Bang, Tapi tantangannya ke depan beruntungnya yang belajar di kondisi sekarang tuh, nah, dia sudah masuk ke tipe yang ini oh tipe yang sulit lah. sudah ke tipe yang terbaru. Berarti dia- materinya tuh Pak, materinya udah masuk. Tapi kalau kita teknisi yang lama nih ke yang terbaru, kita ibaratnya harus belajar lagi, kecuali kita memang paham Pak. Ya sambil lihat-lihat forum-forum gitu tuh, kita tuh menambah ilmu juga kayak gitu tuh. Komunitas-komunitas. Berarti forum-forum komunitas tuh bisa Oh, karena menghasilkan solusi juga lah. iya, karena kan apa yang dikerjakan tiap teknisi itu kan beda-beda. Jadi kalau dia dapat kasus baru, kalau di sharingnya, nah kita dapat ilmunya itu. Siapa tahu kita nanti masuk kasus kayak dia juga, kita sudah tahu cara menanganinya kayak apa. Kan kadang tuh kan orang sharing di forum tuh kan masuk HP Realme 3 kasus mati total katanya kan. Tarik tali jemuran jana, direct partisi sekian selesai gitu kan kayak itu. Itu berarti software lah. Software. Cuman kondisinya mati ya. Berarti kalau HP-HP baru ini udah lawasam lah bro, sudah banyak lah bro. Yang HP Mau baru. mau bro, sekarang ini gawi ini ya HP sekarang ya. Mana ada lagi HP lama-lama tuh. Jarang lah HP lama lah. HP lama jarang kan kita. Paling kalau rusak buang lah. Yang lama tuh. Masalah itu kalau dia bagus pun mungkin menjalankan program Android sekarang tuh mungkin lemotnya naujubillah. Iya. Ikan merasa ya HP-HP yang baru ya. Minta upgrade terus, minta upgrade terus. Install WA aja bisa memorinya bro. Ngeri kan? Merawat. Semakin besar kapasitas memori itu sebenarnya tuh berbanding lurus juga dengan
tuntutan Iya. kebutuhan dan tuntutan memori Jadi kita yang beli diperlukan oleh HP yang HP memori itulah. ganal tuh. Coba lihat instalasi aplikasi ya ganal juga. Jadi sama kayaknya Mas. sama malah. Sama. Mau sampai 512 Iya. giga, tapi update terus. Kalau Android lama kan strukturnya masih 32 bit loh. Android sekarang sudah 64 bit OS-nya. Rata-rata. Oh, iya, bukan rata-rata lagi. Semua sudah pada ada lagi ya 32 bit. Sudah tidak lagi yang 32. Tidak, 32. Cuman ada mah aplikasi itu yang support 32, 64 itu ada. Berarti HP 32 tuh rata-rata RAM 2 GB kah? RAM 2 GB dengan OS-nya sudah kada sekarang. Sekarang kan Oreo, Pie. Kalau 32 tuh 32 maksimal tuh sampai OS apa? mentok di Lollipop kayaknya. Marshmallow ke atas tuh sudah 64 bitan strukturnya. Gila ya. Ada sirtis tuh kayak sirtis. Kalau orang yang baru mau belajar, apa yang harus dipersiapkan ya? Ya harus siap ilmunya tuh Mbah. Ya berarti harus kursus lah. Ya harus kursus Mbah. Alat-alat kan harus sedia sendiri lah. Belajar otodidak tuh kada efektif apa? Bujur mah kada efektif kecuali memang dia dasarnya sudah elektronika terus dia memperdalam sendiri kan ibaratnya dia sudah tahu loh cara mengukur komponen ini kayak gini, cara kerjanya kayak gini loh. Nah, paling dia belajar HP ini mah kan bentuknya beda komponennya tapi sama aja kayak kalau di elektronika umum itu kan kayak kapasitor itu kan besar-besar loh. Kalau di HP kan jadi kecil. Dan juga melihat nilainya kan kada seenak yang elektronika besar kodenya sudah tertera di situ kan. Kalau di HP ini mana ada komponennya polos-polos. Berarti beda kodenya kan dari skematik di diagramnya tuh itu baru kelihatan nilainya. Itu susahnya HP. Berarti harus membaca diagram juga. Harus bisa baca diagram lagi syaratnya tuh baca diagram kan kadang semua orang bisa. Kadang teknisi HP itu bro kadang bisa apa baca skema. Iyalah. Padahal skema tuh vital ya tuh kalau pas misalnya terjadi putus jalur bingung dia mau nyambung kemana, masa dia konsletkan ke sembarang alat mah tambah rusak apa ya. Berarti harus sedia alat, harus bisa baca diagram tuh lagi sekarang nih dikomersilkan orang juga, mau dijadikan bisnis dulu juga. gratis, sekarang berbayar, harus beli dongle kayak gitu khusus skema. Aktivasi per tahun ada yang 800, ada yang 900. Di Google tuh sekarang berbayar. Di Google berbayar, biasanya vendor tuh lah kayak Nokia mengeluarkan tipe ini loh. Berapa bulan tuh nyusulan skematiknya tuh khusus untuk teknisi. Memang dia tuh sebenarnya dirahasiakan untuk teknisi dia sendiri sebenarnya untuk service centernya, tapi ada mah yang bocorkan itu. Membocorkannya tuh. Sekarang mana ada lagi? Setengah mati. Aku semalam gagal satu. iPhone tuh ada lah. iPhone lengkap. Maksudnya kalau berbayar? Kada, gratis. Oh gratis mah. iPhone tuh yang paling kesuka tuh diagramnya tuh dari seri lama sampai terbaru. Begitu keluar ada diagramnya tuh gratis. Enak lah berarti dia lah. Enak dia tuh. Jadi kalau kita memang hendak terjun ke iPhone tuh harus usia muda. Itu sudah harus karena mengerjakan iPhone ini memang harus speed kan. Kayak Dani itu tuh mantap. Kayak Dani itu jos kalau dia sampai bujur-bujur fokus ke iPhone. Salut dulu. Fokus ke iPhone lah. Iya. Fokus berduit sudah pasti. Kebiasaan sepele aja tarifnya sudah tinggi. Salah sepele iPhone lah. Sekelas iPhone. Barangnya mahal bang. Iya, barangnya mahal. Berarti tiap tahun ini harus nukar alat terus lah bro. Aku kah? Anggur pelan-pelan aku tuh. Ya hardware-nya ya software-nya juga. Software-nya aku baru beli aktivasi terbaru dengan Adi, tapi Adi bang ngajak kongsi. Software berbayar punya Vietnam. Baru keluar itu punya Vietnam tuh. Bagus untuk penanganan Oppo, Vivo, Xiaomi. 3 itulah yang kita pakai. Kalau yang lain tuh mereknya kada ku kenal, mungkin merek brand dari Vietnamnya sana. Dan juga sellernya di Indonesia cuma satu mah, salesnya tuh, sales resminya tuh. Jadi semalam tuh di WA di berapa kalau aktivasi per tahun 900 ya. Di WA nya aku malam tuh, yuk maukah kongsian ini, sini ambil bu, aku julung 4,5 suruh diaktifasi ya. Dikirimnya tuh username dengan passwordnya. Berarti kan bisa dipakai bersama-sama lah. Ikan menggunakan, dia menggunakan kan bisa. Kalau misalnya aku mau login di sini lo,
nunggu dulu jalan misalnya sejam 50 menit karena masih login di nama PC-nya Adi tuh, masih login di situ. Berapa kali yang bro aku anak pakai itu tuh? Anak pakai kulihat masih dipakai Adi, biar ambil. 2 kali aku tuh ada pembuka itu tuh gagal. Aku tuh anak melihat tampilan UI-nya tuh kayak apa jadi aku ini model, tapi aku sudah lihat pas ketemu Adi terakhir dapat gak dia aku korbannya software yang kita beli itu dapat aku ya berapa kali kan dia ngomong tuh aku sih ada 1 pun malah maaf aku belum ada serupiah, aku belum ada duitku dari software itu tuh. Jadinya kalau aku misalnya beli sendiri itu memang tekor kan gak terpakai juga. Iya. Bro, masalahnya alat tuh yang ada tuh masih cukup mah untuk menangani. Berarti itu. Upgrade HP ini harus dilihat-lihat jual lah. Kita Ada sembarangan jual, kita melihat kebutuhan jual lah. ya kita lihat kebutuhan jual. Kalau kita semua dibeli kata terpakai ya gitu. Woi dong yang nganggur punya aku tuh nih dalam boxnya banyak. Yang sudah pensiun lah bisa ibaratnya tuh. Ada mainnya masih bisa dipakai tapi harus aktivasi juga. Sudah habis aktivasinya. Panas cuaca hari ini wah. Pokoknya. Aku Apalagi standby pada Bang Udin mah tadi. Oke guys, tadi kita sudah ngobrol-ngobrol dengan Mas Bayu dan HP-nya pun sudah saya ambil tadi. Sedikit penjelasan tentang Mas Bayu ini. Mas Bayu itu selain bisa memperbaiki HP, dia juga bisa memperbaiki komputer, kemudian printer, kemudian alat elektronik lainnya, tapi lebih fokus ke HP untuk saat ini. Nah, kalau memang teman-teman semua punya permasalahan yang sama, saya kasih info di link deskripsi terkait alamat, nomor telepon. Kalaupun mau datang ke tempat Mas Bayu, karena Mas Bayu ini dia tidak punya tempat atau toko, jadi memang sengaja dia buka rumahan saja. Dan kebanyakan sih orang-orang counter yang sudah kenal dengan dia rata-rata langsung ke rumah untuk memberikan HP-nya untuk diperbaiki. Nah, termasuk saya. Oke, untuk perjalanan selanjutnya nanti akan saya share di video-video berikutnya ya. Terima kasih dan jangan lupa klik subscribe, share, dan like. Terima kasih.